Oke guys, jadi di video kali ini saya ingin kasih kalian racikan PC. Ini full set, budgetnya kurang lebih 3 juta. Jadi simak terus video ini sampai habis dan semoga video ini bermanfaat. Thank you. Oke guys, balik lagi di channel kesayangan kalian. Jadi di video kali ini saya ingin kasih kalian racikan PC full set dengan budget 3 juta lebih sedikit. Tapi ini belum termasuk ongkir. Jadi saran saya kalian catat aja racikan PC-nya buat kalian beli di toko komputer terdekat. Jadi yang pertama itu yang harddisk ya. Dari penyimpanan saya pakai harddisk PC dengan ukuran 500 GB karena kalau 1 tera itu harganya mahal ya. Kita nggak cukup untuk beli, bukan nggak cukup sih, lebih tepatnya over budget. Jadi saya putusin buat ambil 500 GB. Dan saya yakin ini nggak ada namanya bad sector dan ini kondisi masih baru. Mungkin kekurangannya kalau 500 GB kamu nggak bisa buat main game-game yang skala besar kayak main GTA 5 pun tuh udah berapa puluh GB tuh, di atas 10 GB atau mungkin udah hampir 100 GB itu buat GTA 5 doang. Kalau buat game-game kecil misal kayak Dota 2 itu it's fine-fine aja, nggak ada masalah. Apalagi ini racikan PC saya nih bener-bener saya fokusin buat main game-game e-sport. Saya yakin pasti jalan. Apalagi kalau mungkin orang tua yang pengen anaknya minta beli PC mungkin budgetnya cuma ada 3 jutaan. Jadi ini salah satu rekomendasi dari saya. Jadi yang pertama tuh ada harddisk dengan 500 GB dari Seagate Barracuda. Kamu bisa pakai merek apapun harddisk yang lain dengan ukuran yang sama, atau mungkin kamu biasa pakainya kayak Toshiba juga fine-fine aja, atau mungkin WD Green, WD Blue ya. Jadi komen di bawah harddisk dengan merek terbagus. Tapi kalau menurut saya secara pribadi itu Seagate sih, karena udah terkenal dan udah kompeten ya namanya ya. Habis itu power supply, saya pakai power supply abal-abal. Jadi sorry to say ini kita nggak pakai power supply 80 plus atau mungkin yang bronze, pure, silver segala macam, nggak mungkin. Karena ini juga dari segi komponen PC-nya itu bener-bener komponen PC yang murah dan jadul, bukan komponen PC yang mahal atau mungkin yang Sultan pakai kayak di LAN Pros atau mungkin kayak Windows Bersaudara. Komputer-komputer seperti itu kita tidak mungkin untuk racik, apalagi ini buat carry hore. Kecuali buat Sultan yang punya dana mungkin di atas 20 juta itu saya bisa racikin gitu ya. Kita pakai power supply abal-abal biasa dengan ukurannya 500 watt. Jadi di sini kita pakai yang 500 watt, tidak memakai yang di bawah 500 atau di atas 500 karena udah cukup untuk PC yang nggak gitu over lah ya. Dan untuk RAM di sini karena ini saya maunya jadi PC gaming juga, jadi saya putusin buat ambil DDR3 4 GB, tapi kita pakai 2 keping jadi 8 GB dual channel di sini. Di sini dia udah jalan di 1600 MHz, jadi di sini frekuensinya itu di angka 1600 MHz selama komputer itu berjalan. Jadi di sini harganya 210.000, kalau kamu kali 2 berarti 420.000. Ini dari Kingston, garansi lifetime. Apa itu garansi lifetime? Jadi kamu tinggal bawa aja bukti pembeliannya atau seperti apa ya, karena saya pun belum pernah untuk tukar garansi lifetime karena saya nggak ngerti juga. Tapi bukan nggak ngerti, saya ngerti maksudnya, tapi saya belum pernah praktekin untuk tuker RAM-nya gitu. Jadi di sini garansi lifetime itu misal rusak kamu bisa langsung ke toko Kingston-nya langsung atau kemana, ke Glodok mungkin ya. Kalian bisa cari di YouTube bagaimana cara menukar RAM-nya kalau mungkin RAM-nya rusak tapi garansinya lifetime. Jadi 8 GB dual channel 2 kali 4 1600 MHz dari Kingston ya. Dari habis itu kita pakai casing. Untuk casing sendiri kita tidak memikirkan yang namanya outflow atau mungkin yang namanya yang biar bisa adem atau mungkin mikirin looking, penampilan, RGB atau yang sebagainya, karena di sini kita selalu mementingkan performa karena channel ini adalah channel yang dikhususkan untuk para kaum carry hore kelas berat. Mungkin seperti saya yang kalian bisa lihat dari ruangan saya ini, atas dari catnya segala macem ya, berarti ini saya belum berhasil nih, belum sukses gitu ya. Lanjut ya, jadi dari casing CPU ini pakai casing CPU bekas, tapi saran saya kalau kamu mau buat PC live streaming atau mungkin PC gamingnya pure, kamu saya saranin di atas 5 juta atau mungkin 8 juta sampai 15 juta, itu range-nya ya. Itu menurut saya secara pribadi gitu. Lanjut. Karena di sini PC full set, jadi saya akan mikirin juga dari segi keyboard dan mouse. Dan saya tuh dari dulu, dari zaman saya masih SD di warnet,
keyboard, mouse tuh saya selalu pakai Logitech. Bahkan mouse laptop saya ini pakai Logitech, kecuali keyboard laptop saya, karena laptop saya kebetulan keyboardnya rusak. Jadi saya pakai keyboard eksternal. Dari ini murah sih, ini cuma berapa ya? Murah sih ini. Ya rezekinya cuma mampu beli yang ini sih, MTech ya. Jadi ini kita pakai Logitech combo keyboard dan mouse MK120 dengan harga 140.000 belum termasuk ongkir. Jadi dengan budget 140.000 kamu udah dapetin mouse Logitech sama keyboard Logitech. Itu udah bener-bener enak banget. Karena kalau di warnet tuh zaman saya dulu, kalau ada keyboard Logitech, mouse Logitech tuh pasti jadi rebutan gitu. Lanjut ya. Kali ini untuk monitornya, karena saya selalu mikirin harga yang miring, jadi saya putusin buat pakai monitor LG dengan harga 800.000. Emang sih menurut saya ini secara pribadi dari segi bezel pun ini kurang, tapi saran saya kamu bisa cari. Kalau monitor tuh preferensinya beda-beda, tapi di sini saya bakal ambil di sini dan saya bakal masukin harganya juga. Saya udah cari yang bagus pun itu sekitar 1 jutaan, dan saran saya mending kalian beli yang itu. Ini cuma supaya saya neken harganya doang. Kalau monitor itu saya saranin yang 60 Hz cukup, bezelnya tipis, yang penting bezelnya tipis. Kalau kamu punya rezeki 144 Hz saya saranin. Karena 144 Hz itu pasti enak banget di mata, apalagi dengan FPS-nya. Apalagi komputer kamu Sultan, monitor kamu jalan di 144 Hz, itu udah pasti bener-bener smooth banget gitu. Lanjut, habis itu kita dari motherboard ini kita pakai motherboard LGA 1150 DDR3 ya di sini ya. Sebentar. Ini kayak kan pakai prosesornya Intel i5 760 nih. LGA 1156 ya. Aduh. Berarti kita cari motherboardnya dulu sayang ya. Ini kita kurang. Jadi total 3.000.000 dikurangin 480.000. Saya harus salah nih. Jadi di sini kita cari motherboardnya dulu. Ini motherboard LGA 1156 ya sayang ya. Oke, 1155 sih, ini 1156 ya. Oke, di sini 608.000 ya. Ya udahlah ya, kita ambil yang ini aja ya. Jadi ditambah 608.000 lah ya. Jadi totalnya 3.251.000. Untuk motherboard itu preferensinya terserah. Tapi saya kan di sini dia pakai LGA 1156. Jadi motherboardnya harus sesuai. Jadi LGA 1156 juga gitu. Jadi di sini saya pakai motherboard Amtron H55. Tapi kalau menurut saya secara pribadi nih, kamu cari, "Bang, ada nggak motherboard pakai soketnya 1156 nih?" Masalahnya prosesor aku nih pakainya Intel Core i5 760, dia soketnya 1156 nih. Jadi tapi di sini tenang aja, ini udah quad core sama hyper threading, udah 4 core 4 thread dengan frekuensi dasar prosesornya kan 2,8 GHz nih. Frekuensi turbo max-nya 3,33 GHz, dan tenang aja ini kalau buat record menurut saya masih jalan normal lah. Tapi kalau buat live streaming enggak lah ya, buat editing mungkin oke lah. Editing kecil-kecilan ya, bukan buat yang kayak ngeblender gitu-gitu. Kalau buat ngeblender gitu sih itu budgetnya gila sih gitu ya. Mungkin kalian udah tahu nih Intel Core i5 760, kan ada lagi yang 750. Saya ambil 760 karena dari segi frekuensi dasar prosesornya sama turbo max-nya lebih jauh lebih besar gitu. Untuk fan prosesor juga nih. Fan prosesor LGA 1156 ya. Jadi dikurang 33.000 22.000 dikurang 22 ya, dikurang 22. Paling tambah 36.000 tambah 36, jadi totalnya 3.265.000. Jadi ini masih sekitar 3,2 juta, nggak terlalu berbeda jauh. Yang penting racikan PC-nya bener, jangan sampai salah gitu. Karena saya nggak mau kalian ikutin racikan PC ini, tau-taunya racikannya salah, bahaya. Saya bisa kena hujat gitu. Jadi di sini nih 36.000 ini buat pendingin prosesor ya kalau masih ada yang nanya. Dan untuk VGA-nya di sini kita pakainya tuh VGA R7 240 2GB DDR3. Sebenarnya ada dua versi untuk VGA R7 ini, ada yang versi DDR5 dan DDR3. Jadi di sini kita pakai yang DDR3 karena dari segi harganya kamu juga tahu lah ya. Jadi saya putusin buat ambil yang ini. Ini harganya 750.000 belum termasuk ongkir.
Jadi kalau kita bahas kita rangkum, yang pertama itu harddisknya 500 GB, power supply-nya 500 watt, RAM-nya 2x4 dual channel, casing 55.000, habis itu keyboard Logitech 140.000, monitor 800.000, motherboardnya 608.000, prosesornya Intel Core i5 760. Oh iya, kita sebutin ininya dulu ya, mereknya juga ya. Harddisknya 500 GB dari Seagate Barracuda, power supply EOTA 500 watt, RAM Kingston ini 2x4 8 GB dual channel, casing PC random, keyboard dan mouse Logitech, monitor kita pakai LG 16 inci 800.000, untuk motherboard kita pakai Ampron ya, LGA 1156. Tapi untuk motherboard saran saya kamu cari yang lain, jangan pakai yang ini, kamu cari aja yang LGA 1156. Untuk prosesor pakai Intel Core i5 760 dengan 4 core 4 thread. Frekuensi dasar prosesornya 2,8 dan turbo max-nya 3,33 dengan TDP 95 watt. Emang besar sih. Untuk fan prosesor kita pakai yang 36.000 LGA 1156 dan VGA terakhir kita pakai R7 240. Kita langsung aja lihat dari performanya. Kita langsung cari ya sayang ya, Intel Core i5 760 R7 240. Di sini rata-rata sih tuh, makanya agak susah sih, makanya sih ini kan kita lihat dari performanya dulu deh. Ini AMD Radeon R7 240. Kita lihat dari segi performanya di YouTube dia. Hai. Jadi di video kali ini gue bakal nyobain salah satu VGA Kirihore yang bisa dibilang cukup jadul ya, karena rilisnya itu tahun. Dan di sini tapi Intel Core i3 1/170. Kita lihat dulu, coba lihat dari segi performanya ya, Intel Core i3 4170. Kita akan lihat dari segi performanya apakah berbeda tipis sama Intel Core i3 760. Ternyata malah lebih rendah. Dia 2 core 4 thread, tapi dari segi frekuensi dasar prosesornya emang jauh lebih tinggi gitu. Tapi ngaruh sih. 2 GB ini 45 watt. Jadi gimana dengan performanya? Nama channelnya 21 Kreatif Media, kamu bisa subscribe, mampir ke channelnya. FPS-nya juga 50-an, tapi Dota itu lebih makan kerja prosesor sih. Itu pengalaman saya secara pribadi daripada VGA. Gitu sih, tapi PUBG Steam. Oke, di sini nggak ada game-nya ya. Coba kita. Ini pada HD R7 240 HD. Kita cuma mau lihat performanya sih, mungkin kita lihat dari Intel Core i5 760 gaming. Habis itu kita lihat dari R7 240. Kalau aku sih bisa sih, kalau saran saya. Dan Intel Core i5 760 pun bisa berjalan dengan baik sih, lihat gak? Tapi saya nggak tahu ini dari kualitas VGA-nya seperti apa ya. Tapi dari segi prosesornya ini buat main Dota lagi, main GTA 5 pun ini sudah berjalan sangat amat enak gitu. Ini versi overclocknya versi 95 fps, 1%-nya 49. 1% itu apa ya, dulu saya pernah belajar, saya lupa deh. Didengerin di channelnya Gaptek itu, saya pernah belajar itu. Kalau setahu saya tuh GTA 5 lebih makan kerja prosesor. Ini saya udah yakin GTA 5 pasti jalan, apalagi dengan VGA R7 240. Gitu sih ya sayang ya. Habis itu kita VGA R7 240 sih. Apakah masih jalan juga tuh gimana kan? Oke, kita lihat R7 240 di sini. Sebenarnya itu prosesornya tapi Intel i7 4860 ya. Menurut saya secara pribadi ini saya udah yakin pasti jalan smooth sih. Jadi gimana guys, komen di bawah. Racikan PC-nya saya yakin kalau buat recording, buat main game-game, editing ringan, buat anak sekolahan, buat pekerjaan kantoran dengan budget seperti ini 3 juta, 3,3 lah ya. Udah bisa buat muasin anak-anak kalian. Mungkin kalau kamu udah punya anak kalian minta dan mungkin kalian
punya uang cuma mungkin 3 jutaan, kamu bisa catat semua racikan PC ini, habis itu kamu beli ke toko komputer. Jadi gitu aja. Semoga video yang bermanfaat, dan kalau kalian bisa membantu channel ini, kalian bisa bantu dengan cara subscribe, like, comment, share, dan juga membantu secara finansial mungkin dari Saweria. Jadi ya udah ya. Karena channel ini tidak mendapatkan uang apapun dalam bentuk apapun di Google AdSense, kita cuma ngandalin Saweria doang. Jadi ya udah. Please like, please comment, please subscribe, dan thank you udah nonton video ini sampai habis. Semoga kalian bermanfaat dan semoga kalian sukses. Thank you, bye bye.